Bener gak nih jalannya, tanya Zahrudin ke gue yang melangkah di depan dia. Bener kayaknya. Ini gue lihat peta, sama kok arahnya, kata gue yakin. Gue berdua Zahrudin menyusuri jalan setapak yang di sisi kirinya ada tanah tinggi, dan kanannya persawahan. Selang beberapa lama gue dan Zahrudin jalan, di perjalanan gue berpapasan dengan seorang bapak tua bawa pikulan berisi sayur mayur. Bapak itu bertudung caping. Assalamualaikum Pak. Anak-anak gunung yang mau mendaki apakah lewat sini, tanya gue ketika tepat di depan bapak itu. Muhun, jawab si bapak ramah. Sekilas gak ada raut wajah mencurigakan gue lihat. Biasa aja. Cuma ada gurat ketegasan dan semangat hidup yang tergambar di wajah bapak itu. Terima kasih Pak, permisi, gue mengangguk hormat dan pamit dari hadapan dia. Mangga nak, si bapak meneruskan perjalanannya kembali. Selang berapa lama setelah berjalan, gue iseng neguk Zahrudin ke belakang. Saat itu si bapak udah gak ada. Gue gak berpikir macam-macam, mungkin udah belok di tikungan jadi gak kelihatan. Gue terus jalan menyusuri jalan setapak. Makin lama jalan setapak itu makin terasa aneh. Hawa sekitarnya lembab banget. Apa iya jalan setapaknya benar mengarah ke puncak, pikir gue. Kiri kanan gue juga rumputnya tinggi-tinggi. Terus pepohonan di sekitar gue kelihatan teduh seperti berlumut tebal. Zah, lu mikir ada yang aneh gak, tanya gue pelan ke Zahrudin yang di belakang gue. Gue mau nanya dari tadi, bener gak nih jalannya? Soalnya kayak gak pernah dilewatin orang, jawab dia terkesan ragu. Sebentar, gue lantas balik badan buat ngeliat jalan yang udah gue lalui sama dia. Spontan gue kaget luar biasa. Zah, seru gue tercekat sambil ngasih kode pakai gerakan kepala agar Zahrudin balik badan. Refleks Zahrudin balik badan. Gue sama Zahrudin bengong, jalan setapak yang gue lalui tadi mendadak hilang. Yang ada cuma rumput-rumput sebetis dan seperti gak pernah diinjak orang. Padahal tadi gue sama Zahrudin baru aja lewat jalan itu. Gak lama gue langsung sadar buat balik badan lagi ke depan. Dek, jalan setapak yang tadi ada di depan gue juga mendadak hilang. Ya Allah, ada apa ini? Apa ini salah satu misteri yang sering gue dengar dari banyak anak gunung di Jakarta? Gimana nih? Balik apa gak, bisik Zahrudin hati-hati. Gak mungkin balik. Kita terusin aja. Kan gue udah bilang, di sini emang banyak yang aneh, katanya, jawab gue. Baka-baka ya Zah, pinta gue. Zahrudin gue tahu emang punya ilmu agama yang lumayan, meskipun belum hafiz, tapi udah banyak hafal surat Al-Quran. Sementara gue hanya sekedarnya tahu, padahal waktu kecil jadi anak masjid, suka azan di masjid dekat rumah gue. Dengan hati-hati gue dan Zahrudin tetap niatin buat terus jalan. Akhirnya rumput-rumput itu hilang, berganti dengan tanah lembab. Kiri kanan gue pepohonan makin berlumut dan rimbun. Meskipun matahari sore masih bisa menembus rimbunan pepohonan, tapi suasana emang horor, lembab banget saat itu. Waktu udah nunjukin sekitar jam pukul 5 sore. Mendadak gue berhenti melangkah ketika di depan gue, sebutir telur yang gue tahu itu telur ular, tergeletak menghalangi jalan gue dan Zahrudin. Ada telur ular Zah, kata gue pelan. Zahrudin ngelongok ke depan. Di hadapan gue berdua, sebutir telur ular yang masih berwarna layaknya telur yang baru keluar tergeletak begitu aja. Sementara di dekatnya ada tanaman yang gue dengar katanya makanan ular. Hati-hati Zah, jangan sampai nginjek, bisik gue ke Zahrudin sambil perlahan ngelangkain telur ular itu. Asli perasaan gue udah ketar-ketir. Ada telur ular, pastinya ada induknya. Dan gak mungkin di gunung seperti ini ular yang hidup adalah semacam ular samca. Pastinya kalau gak ular tanah ya ular belang. Zahrudin terus melangkah di belakang gue. Selang puluhan langkah gue jalan lagi bersama Zahrudin, ketemu lagi telur ular. Lagi-lagi cuma satu. Namun kali ini warnanya udah putih. Gue tetap lewati. Gue anggap itu cuma ujian buat gue dan Zahrudin. Gak tahu kenapa, makin lama rasa takut gue makin hilang, berganti dengan rasa penasaran. Gue tetap maju jalan sama Zahrudin. Gak berapa lama lagi, ketemu sama telur ular lagi, tapi kali ini sepertinya udah tinggal cangkangnya, soalnya terlihat udah bolong dan ada retakan-retakan. Udah nektas Zah, kata gue pelan. Kayaknya ini ujian buat kita aja, kata gue sok yakin. Alhamdulillah, jawab Zahrudin rada tenang. Bagi gue berdua, setelah ketemu telur ular yang nampak baru keluar sampai ketemu telur ular yang udah menetas ini, gue anggap ujian buat gue berdua selesai. Ternyata gue berdua salah besar. Ketika gue terus melangkah, di hadapan gue berdua sekarang nampak sarang laba-laba. Logikanya, gak mungkin ada orang yang pernah lewat kalau ada sarang laba-laba di tengah jalan. Karena udah kepalang tanggung, gue dan Zahrudin yang emang baru sekali ini naik Ciremai tetap maju meski gak menerobos sarang laba-laba itu.
Gue dan Zahrudin ambil jalan di sisi kiri menghindari sarang laba-laba itu, lalu rada naik jalur bekas aliran air hujan. Sementara suasana makin temaram. Cahaya matahari seperti gak cukup buat menerangi rimbunan pepohonan.